Guys, seluruh dunia terkejut. Kerana apa guys? Pak Jokowi siap tendang AS dan sekutunya jika mereka lakukan perkara ini guys. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Jagat Melita. Anda boleh pergi ke channel Jagat Melita, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Jagat Melita. Jangan lupa guys, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah seluruh dunia terkejut, Jokowi siap tendang AS dan sekutunya jika berani lakukan ini. Wow, sampai begitu sekali guys. Apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi ini, dia sanggup untuk tendang AS dan sekutunya. Apakah yang menyebabkan Pak Jokowi ataupun Indonesia sangat marah kepada AS dan sanggup tendang AS dengan sekutunya guys? Apakah yang mereka lakukan ini? So guys, mari kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Seluruh dunia terkejut guys. Apa yang dilakukan oleh iaitu AS dan sekutunya hingga Pak Jokowi sanggup untuk buat usul Joe Biden ditolak, langkah Indonesia kejutkan dunia. Kita tahu tadi, kita dengar bahwa Amerika Serikat minta Indonesia untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20. Nah, Rusia pandai. Mereka mengatakan bahwa justru saya akan hadir. Dan China juga mengatakan bahwa mereka melihat bahwa kehadiran Rusia sangat penting sehingga dia mendukung Rusia untuk hadir. Ya, kita tengok di situ bukan saja Indonesia yang menyeru ataupun mendukung untuk Rusia hadir di dalam KTT G20 ini, malahan setahu saya yang saya pernah tahu, China pun menyokong habis-habisan dan India pun sama juga menyokong untuk kehadiran Rusia ataupun Pak Putin di dalam persidangan G20 itu guys. Tetapi kita tengok bagaimana negara barat dan sekutunya juga, mereka sangat sangsi jika ataupun sangat marah dengan kehadiran Rusia di dalam untuk persidangan G20 itu. Tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa kerana tuan rumahnya adalah Indonesia. Itu yang menjadi sekarang ni isunya guys. Okey, kita lanjut guys. Sementara dari sisi atau kubu Amerika Serikat dan lain sebagainya itu, kita sudah mendengar Perdana Menteri Australia yang mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir apabila Rusia akan hadir. Oh, Perdana Menteri Australia pun sama juga bersekongkol, maksudnya bersama dengan AS lah dan negara barat lain lah untuk memberi protes jika iaitu Rusia datang untuk di G20 itu. Tetapi kita tengok bagaimana nanti guys. Kita tengok nanti adakah Pak Putin akan datang pada November 2022 nanti guys. Maaf guys, tersasul-sasul saya bercakap. Tetapi sebenarnya itu adalah hak Pak Putin guys. Sebenarnya kita tak boleh menghalang sebenarnya. Sini yang harusnya Presiden G20 memahami permasalahan. Bukan cuma sekedar bicara soal norma, kita sudah mengundang lalu berharap bahwa semua akan hadir dan berharap bahwa situasi di Ukraina nantinya akan selesai sendiri. Mereka, Kemlu Indonesia harus menciptakan perdamaian. Mereka harus bertindak sekarang juga. Maknanya di sini apa yang dikatakan oleh Bapak ni, Kemlu Indonesia pun sepatutnya harus bertindak cepat untuk perkara ini Kemlu ni maksudnya Kementerian Luar Negeri Indonesia lah Jagat Melita. Dahsyat intronya. Oh, ini Najib Razak ni. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah Indonesia dalam menyikapi usul dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebelumnya, Joe Biden mengusulkan Indonesia untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia di pertemuan tingkat tinggi G20. Hikmahanto mengatakan Indonesia telah menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan baik.
Melalui Ya, kita tengok di situ bagaimana AS ya, itu Joe Biden mendesak mendesak. Oh, kalau bahasa Indonesia pun ngotot dah. Betul guys Kalau salah maafkan. Anda boleh komen di bawah. Betul tak sebutan saya? Untuk supaya Jokowi ataupun Indonesia menghalang iaitu Pak Putin datang untuk G20 ini Tetapi saya rasa di sini Indonesia sebenarnya tidak boleh melakukan perkara itu kerana Pak Putin dia ada hak untuk hadir di dalam persidangan itu guys Okey, kita lanjut. kasus Menlu Trian Syahjani, Indonesia secara implisit menolak keinginan Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia di G20. Rektor Universitas Jenderal Ayani itu mengatakan Indonesia bersikeras untuk anggota G20 termasuk Rusia diundang KTT pada November di Bali. Menurutnya, sikap Indonesia menunjukkan tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS. Dalam konteks demikian, Hikmahanto menyebut Indonesia pun menyiratkan telah menjawab usulan lain dari Biden yang meminta Ukraina juga harus dihadirkan jika Rusia tetap diundang. Di sini kita tengok bagaimana negara barat ni dia nak adil. Kita tengok bagaimana dia nak adil. Maknanya kalau betul lah Indonesia akan membawa Rusia ataupun Pak Putin di dalam persidangan G20 ini, jadi negara barat mahu Ukraina pun hadir sekali. Tetapi di sini Ukraina itu adakah dia sebahagian daripada iaitu KTT G20? Itu saya belum pasti lagi guys. Anda boleh komen di bawah ni guys. Saya boleh baca komen-komen anda. Kerana tiba-tiba saja dia boleh masuk di dalam iaitu kumpulan G20 ini. Jadi adakah dia sebahagian daripada G20 itu Ukraina ini? Anda boleh komen guys. Okey, kita lanjut. Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin berjabat tangan pada Rabu malam melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Boxerov, Rusei, Sochi, Federasi Rusia. Rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali ditentang oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara barat. Sementara kita tahu kalau kita nak kata Rusia ini ditentang oleh Joe Biden ataupun AS ataupun negara barat lain, sebenarnya mereka tidak boleh buat apa-apa guys. Tak boleh buat apa-apa. Kerana itu adalah keputusan Rusia sendiri untuk hadir. Bukan sebenarnya Indonesia yang menjemput. Sebenarnya ini adalah keputusan Pak Putin sendiri yang mahu datang. Kerana itu tanggungjawab dia untuk datang tu sebenarnya. Okey, kita lanjut guys. Indonesia diminta oleh Inggris untuk meninjau ulang mengundang Vladimir Putin ke KTT G20 yang akan digelar Oktober 2022 mendatang di Bali. Diketahui Amerika Serikat dan negara barat menolak kehadiran Vladimir Putin ke KTT G20. Bahkan Amerika Serikat bakal menekan negara sekutunya untuk mengeluarkan Rusia dari G20. Hal ini dilakukan imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya ingin mengisolasi Rusia dari dunia internasional. Namun Indonesia selaku tuan rumah KTT G20 tak terpengaruh dan akan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemenlu RI menegaskan Presidensi RI akan tetap mengundang seluruh anggota G20 termasuk Rusia. Hal itu mengacu pada ketentuan G20 sebelumnya. Dubes RI dan juga perwakilan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Dian Trian Syahjani mengatakan diplomasi Indonesia selalu berdasarkan prinsip dasar dan juga aturan prosedur yang berlaku. Demikian juga di G20. Penegasan ini juga disepakati Satgas G20 RI yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian maupun Kemenlu RI. Dubes Triansa juga menggarisbawahi pentingnya semua untuk fokus di G20 dalam menangani pemulihan global pasca pandemi yang menjadi perhatian dunia hari ini. Ya guys, kalau kita tengok persidangan G20 ini sebenarnya membincangkan tentang iaitu ekonomi global. Tambah-tambah lagi sekarang ini ditambah dengan pandemik iaitu COVID-19, maka ekonomi global ni memang sangat teruk jatuhnya. Ditambah lagi invasi Ukraina dan Rusia ni. Tetapi sebenarnya jika Pak Putin hadir sekalipun di dalam persidangan G20 ini, maka tiada pun melibatkan ataupun menceritakan tentang invasi mereka. Ini adalah tentang perbincangan iaitu bagaimana untuk memulihkan, untuk membaik semula iaitu ekonomi global di dunia ini. Itu sebenarnya yang dibincangkan. Jadi tak salah Pak Putin untuk hadir. Okey, kita lanjut guys. Seperti diketahui dunia sebelum keluar dari pandemi yang banyak negara berkembang yang kesulitan untuk mencapai target SDGs yang diharapkan untuk mendorong pemulihan ekonomi global. Ya, bukan saja negara-negara yang besar seperti AS, seperti Rusia, seperti negara-negara lain yang besar, seperti kita tengok Inggeris. Kita tengok Malaysia sendiri pun memang
terbabit sekali ya dengan ekonomi yang sangat jatuh sekarang ni guys. Ditambah pula dengan ekonomi jatuh, lepas itu harga minyak yang sangat naik ya, harga minyak petrol memang sangat mahal. Sangat mahal guys sekarang ni minyak untuk petrol. Jadi di sini sepatutnya memang itulah harus yang dibincangkan untuk negara-negara besar dan juga Indonesia nanti sebagai tuan rumah membincangkan bagaimana untuk memulihkan ekonomi dunia ini, untuk menurunkan harga minyaknya, untuk menurunkan harga sawitnya, untuk menurunkan banyak lagi lah seperti nikelnya, dan untuk kita memulihkan ekonomi negara kita balik. Bagaimana? Itu yang sepatutnya guys. Bukannya kita untuk bertelagah di dalam perbincangan itu. Okey, kita lanjut semula. Disebutkan bahwa undangan pada anggota G20 sudah dikirim pada 22 Februari 2022, termasuk mengundang Rusia. Rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia sebelumnya dikemukakan Duta Besar Rusia di Jakarta Lyudmila Vorobyiva pada Rabu. Seperti diketahui, konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 di Bali, Indonesia akhir tahun 2022 mendatang. Acara ini akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian. Pasalnya, dalam beberapa hari sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok itu. Menanggapi seruan itu, Lyudmila Vorobyiva berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional. Keinginan Amerika dan Sekutu Barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam anggota G20 tampaknya tak akan mudah. Sejumlah negara yang tergabung dalam G20 seperti China, India. Ya, kita tengok guys untuk Indonesia mengeluarkan Rusia daripada persidangan G20 ni bukan perkara yang mudah tak boleh guys sebenarnya. Memang susah Indonesia untuk melakukan perkara itu. Kerana apa? Kerana Rusia ni adalah sebahagian daripada G20. Maka tiada hak untuk Indonesia menegah untuk Rusia keluar daripada G20 ini. Tiada hak sebenarnya. Arab Saudi memungkinkan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat itu. Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa Kita dengar semula guys kita dengar semula. yang tergabung dalam G20 seperti China, India, dan Arab Saudi memungkinkan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat itu. Kita tengok di sini walaupun negara-negara barat lain dan sekutunya menegah ataupun melarang untuk Rusia datang ke G20 ini, kita tengok iaitu negara Arab Saudi, iaitu India, China, mereka pun sama sependapat seperti Indonesia. Mereka mahu Rusia hadir di dalam untuk persidangan ini dan mereka untuk menggunakan veto mereka. Maksudnya kalau veto ni bagaimana kan kita cakap talian hayat mereka untuk menghalang barat untuk mereka sanksi kepada Rusia. Lebih kurang begitulah. Informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan. Sementara Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20. Acara puncak pertemuan pada pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini. Ya, kita tahu iaitu G20 ini akan berlangsung di Bali pada November 2022 nanti Dan kita tengok bagaimana Arab Saudi, India dan China mereka menggunakan veto mereka untuk mengekalkan Rusia di dalam persidangan itu. Undang Putin di KTT G20, Indonesia pastikan tetap netral. Pemerintah Indonesia memastikan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dilaksanakan dengan netral di tengah konflik antara negara-negara Barat dan Rusia terkait perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri menegaskan presidensi G20 Indonesia 2022 bersifat imparsial dan netral. Staf Sus Menlu RI untuk penguatan program-program prioritas Dian Triansyah Janin mengungkapkan Indonesia menjalani tugasnya sebagai presidensi G20 berdasarkan aturan dan juga prosedur seperti presidensi sebelumnya. Dian yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia memastikan sebagai tuan rumah Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. Di situ kita nampak Indonesia dia sebenarnya bersikap adil bersikap adil kerana apa yang Indonesia buat ni dia tetap mengundang sesiapa saja untuk datang di persidangan tersebut. Seperti mana presiden-presiden negara lain tidak pernah menghalang untuk negara itu tak boleh datang, negara ini tak boleh datang, presiden ini tak boleh datang. Jadi Indonesia dia mengikut seperti mana yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain, presiden negara lain. Dia tetap mengundang sesiapa saja di dalam ahli ataupun di dalam kumpulan G20 ini. Itu sebenarnya keputusan yang betul. Maka negara barat tidak boleh pun sebenarnya untuk menegah keputusan Indonesia sebab Indonesia adalah tuan rumah.
Menurut Dian, Indonesia melakukan konsultasi dengan semua anggota G20 seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas. Benar. Dian mengatakan, Presidensi G20 Indonesia 2022 fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Jagat Mitra. Jangan lupa pergi ke channel Jagat Mitra guys, klik butang subscribe. So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah seluruh dunia terkejut, Jokowi siap tendang AIS dan sekutunya jika berani lakukan ini. So, apa daripada fahaman saya setelah reaction daripada video Jagat Mitra ini, apa yang saya tahu ceritanya adalah tentang kehadiran Presiden Rusia iaitu Pak Putin di dalam G20 ini guys. Kerana banyak negara barat iaitu AIS terutamanya, mereka sangat menentang habis-habisan untuk kehadiran iaitu Rusia di dalam G20 ini. Tetapi sebenarnya kehadiran Rusia ataupun Pak Putin di dalam G20 ini itu adalah kewajipannya untuk hadir di dalam persidangan itu kerana ia adalah sebahagian daripada G20. Malahan di situ kita tengok apa yang dilakukan oleh Pak Putin itu adalah betul dan apa yang dilakukan oleh Indonesia juga adalah betul kerana Indonesia tidak menghalang untuk Rusia hadir ke G20 itu. Kerana kehadiran Pak Putin adalah daripada keputusan Moskow juga. Jika Moskow tidak membatalkan untuk kehadiran Pak Putin, maka Pak Putin boleh hadir bila-bila pun. Betul tak guys? So, ini adalah membincangkan tentang global ekonomi, bukan menceritakan tentang invasi antara Ukraina ataupun Rusia ataupun mana-mana invasi lah. Ini adalah menceritakan tentang global ekonomi, bagaimana kita untuk menyelamatkan ekonomi dunia ini daripada pandemik ataupun COVID-19 yang berlaku sebelum ini guys. Banyak negara-negara yang kita nampak yang semakin susah, yang semakin teruk dan kita tengok di Malaysia ni pun berapa ramai guys rakyat-rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan, ada yang tiada kerja dan ramai yang susah kebelakangan ini. Dan saya tahu juga bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia dan terutamanya juga untuk Indonesia pun ramai warga ataupun rakyat Indonesia yang hilang pekerjaan dan ramai juga rakyat Indonesia yang bertambah susah dan termasuk juga Malaysia lah, ramai yang bertambah susah. Itu yang kita sangat sedihkan. Bukannya kita memikirkan tentang invasi ataupun bukan kita memikirkan tentang hadirnya ataupun tidak hadirnya Bapak Putin di dalam G20 tersebut. Kita harus utamakan bagaimana perbincangan ekonomi global ini, bagaimana untuk kita memulihkan balik ekonomi negara kita ini ataupun negara di seluruh dunia ini untuk kembali normal semula, natural semula seperti sebelum pandemik ini. Dan kita nampak bagaimana susahnya rakyat-rakyat kita, warga negara kita yang susah bertambah susah guys. Sangat kesian ya, ada yang sampai tidak makan, sampai ada yang tidak bekerja dan ada yang kehilangan ibu bapa dan kehilangan anak disebabkan COVID-19. Itu yang kita sangat sedih sekarang ini. So, untuk persidangan KTT G20 ini memang sangat layaklah dan sangat saya sokonglah dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah untuk membincangkan iaitu ekonomi global ini guys. Itu yang saya harapkan untuk Indonesia agar terus mengetengahkan perkara-perkara yang ada di Indonesia, bagaimana rakyat Indonesia, bagaimana rakyat di seluruh dunia ini, dan kita harus bersatu sebenarnya untuk memulihkan ekonomi dunia ataupun negara kita. Itu yang sebaik-baiknya guys. Guys, walau bagaimanapun saya sentiasa mendoakan mudah-mudahan Pak Putin akan dapat bersama di dalam persidangan G20 itu. Itu yang saya harapkan. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozu Channel tanpa sokongan anda di dalam Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.